yang dikorbankan di Gunung Moria tapi gagal karena digantikan oleh hewan, maka Abraham mengembalikan anak ini ke ibunya di Beersheba. Pertanyaan saya, siapa yang tinggal di Beersheba? Jawab. Boleh saya jawab? Silakan. Yang itu dia kembali ke rumahnya karena Hagar itu mengembara di ayat Kejadian 21 ayat 14. Pertanyaan saya, anak yang dipersembahkan di Gunung Moria ini dikembalikan oleh Abraham ke ibunya di Beersheba. Pertanyaan saya, siapa yang tinggal di Beersheba? Ya kembali kepada Sarah lah. Siapa yang tinggal di Beersheba? Sarah. Nenekmu Kiper. Yang tinggal di Beersheba itu Hagar bersama dengan Ismail. Baca Kejadian 1:14. Baca Kejadian 21 nomor 14. 21 ayat 21 malah menjelaskan. Maka Kejadian 21. Kejadian 21 ayat 21, maka tinggallah ia di padang gurun paran dan ibunya mengambil seorang Mesir bagi seorang istri Mesir. Nah, itu kamu tahu siapa yang tinggal di gurun paran? Siapa? Beersheba sama gurun parannya beda, Bang. Sekarang coba kau baca Kejadian 21 nomor 14. Baca yang keras. La ilaha illallah. Baca. Baca Toyol. Oke, saya bacakan di Kejadian 21 ayat 14. Keesok harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar, lalu meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Ke mana? Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Beersheba, tepuk tangan dulu. Terus siapa di Beersheba? Siapa di Beersheba? Tepuk tangan Toyol. Siapa di Beersheba? Jawab dulu. Belum selesai, Bang, di 21. Belum selesai. Tapi kamu jawab dulu, siapa di Beersheba? Iya, memang. Siapa? Dia mengembara. Iya, siapa di Beersheba? Siapa? Tetapi dia tinggal di mana? Saya tanya, siapa di Beersheba? Ayat 21. Setelah dia mengembara. Siapa di Beersheba? Setelah dia mengembara di ayat 21, maka tinggallah ia di padang gurun paran. Setelah dia mengembara di Beersheba. Siapa yang di sana? Siapa yang di sana? Beersheba Paran itu di mana? Hagar itu mengembara di gunung itu luas, Pak, gunung itu. Nah, sekarang, oke, sekarang bukan satu tempat saja. Maka tinggallah baik, tenangkan dirimu. Saya tanya samamu, Sarah tinggal di mana? Mampus. Dia dari Ur Kasdim kalau anda salah, ya. Baca Kejadian 23 nomor 2. Oke, Bang, begini saja, Bang. Apanya? Sarah, dengar. Sarah di Hebron. Dengar dulu. Sarah, aduh bahaya ini. Bisa kulempar ini HP nanti. Sarah di Hebron. Oke, Hagar di Beersheba. Persembahan dilakukan di Moria. Setelah selesai persembahan, Abraham tidak ke Hebron, Abrahamnya ke Beersheba. Siapa tinggal di Beersheba? Sarah atau Hagar? Oke, kita ikuti narasi Abang. Anda yang benar. Oke, intinya berarti Anda mengakui intinya Anda mengaku korbankan itu di Al-Quran. Saya harus tertawa dulu dong. Ini kan hari kelahiran Tuhanmu. Saya harus tertawa dong. Saya harus tertawa dulu dong. Izinkan saya tertawa.
Ini hari kemenangan kami, hari mualaf sedunia. Harus umat Islam harus tertawa. Jadi ketika Abraham mempersembahkan di tanah Moria, gagal dia persembahkan anak tunggalnya untuk bisa mengetahui siapa anak tunggal yang dimaksud. Kemana Abraham kembali setelah itu? Rupa-rupanya dia kembali ke Beersheba. Yang ada di Beersheba adalah Hagar, sedangkan Hebron adalah tempat Ishak dan ibunya. Tidak mungkin kalau Sarah ada di Hebron, tidak mungkin Ismail dikembalikan ke Sarah. Sedangkan tadi Sarah sudah mengusir Ismail. Nah, Tidak mungkin. Nah, berarti yang tinggal di itu sudah dengar. diusir. Diusir menurutmu diusir. Tapi ketika diminta persembahan kemudian dia mempersembahkan anaknya yang tunggal. Anak tunggal itu artinya belum punya adik. Tidak ada kakak, tidak ada adik. Sedangkan Ishak itu anak tunggal, dia tidak ada adik. Itu kalau kau gila. Itu kalau saya Sarah. Kristen juga akan begitu. Kenapa? Karena otak nggak berfungsi kalau di Kristen. Maka itu dia disebut anak tunggal, Bang. Ya, sekarang nggak usah kau berkutik di situ. Sekarang kau kembalikan pada masalah. Siapa yang tinggal di Beersheba? Ishak atau Ismail? Intinya anggap aja Anda betul. Memang betul. Intinya siapa yang dikorbankan di Gunung Moria? Yaitu anak yang dikembalikan ke Beersheba. Siapa namanya? Ismail dong. Jadi maksudmu Tahu kau tuyul. Di Kejadian 22. jadi maksudmu Ishak dikembalikan ke Hagar di Beersheba gitu. Kita ikuti narasi Abang katakan, ikuti. Anda benar. Gimana Saya sudah ceritanya jelaskan, ini? Bang. Bagaimana ceritanya? Tidak mungkin lah. Masa Pak Oke, Bom kau ini, kembalikan Bang, kepada Kejadian ibu 22 ayat seekor ibu sapi? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kejadian 22 Nggak mungkin. ayat 7. Pak Bom harus kau kembalikan ke ibunya, ibu babi. Jangan kau kembalikan ke ibu sapi. Ishak harus ke ibunya. Ke Lalu Hebron. berkatalah Ishak kepada Ismail Abraham, harus dikembalikan ayahnya ke bapa. ibunya di Beersheba. Sahut Itu baru Abraham, ya betul. anakku. Bertanya Bahlul. Gimana? Bom dibalikkan kemana, Bang? Ke ibunya, ke ibu babi. Ya kan ibunya makan babi. Ayo. Kamu itu. Ini kitab membuat kau gila. Untung Islam itu kritis. Bang, ini Islam kitab itu Taurat kritik yang sekali. diimani oleh Al-Quran. Anda tidak boleh membantah kitab Taurat. Tauratnya tadi yang kau katakan Taurat kita kan sudah lihat tuh. Uji kelayakan anak tunggal Siapakah itu yang menulis tertulis. kitab Taurat? Anda berani membantah kitab Musa. Musa yang menulis kitab Taurat. Padaku. Jadi maksud lo apa? Tadi udah benar kan? Musa sudah menuliskan Abraham kembali ke Abraham Beersheba. yang Wa makaru wa makarallah. Kalian ingin menipu. Kalian membuat tipuan. Tapi Allah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Tanganmu sendiri yang menulis Bible-mu sendiri yang meludahi kau sendiri. Kau ingin menegakkan yang disalibkan, yang ditumbalkan itu adalah Ishak. Tapi Musa tanganmu kemana mencatat. dulu, Bang? Di kitab Tanganmu Kejadian sendiri yang mencatat, menerangkan bahwa ternyata yang Kitab Kejadian dipersembahkan dulu. itu adalah Ismail. Abang sayang Juma. Di Islam ada hari raya kurban yang dikurbankan Ismail, tapi berdasarkan kitab Yahudi itu Ishak. Pala kau ni. Tidak ada yang Bang Zuma. dikorbankan. Bang udahi dulu Bang dia, Bang. Tuh. Ismail tidak dikurbankan, Ishak tidak dikurbankan. Yang dikurbankan kepada setan itu Yesus. Nggak ada yang dikorbankan, baik Ishak maupun Ismail, nggak ada. Kami dengan orang Yahudi, Kepercayaan Abraham kami dengan orang diuji, Yahudi maka itu setelah sepakat. Kami dengan orang Yahudi sepakat tidak ada yang dikurbankan. Adik kakak ini tidak ada yang dikurbankan. Anda bersepakat dengan orang Yahudi, Bang? Yang dikurbankan itu adalah Bukankah hewan. Anda tidak mempercayai orang Yahudi dan Ya Orang- tuyul, kau. Orang Yahudi Orang lagi kurbannya belajar. hewan. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. bagaimanakah keadaan Imamat Islam 1 sekarang nomor Syria? 2.
orang Yahudi, orang Kristen sama-sama persembahkan hewan ternak. Orang Kristen mempersembahkan manusia. Ini Kristen dari mana dia ini datangnya nih Kristen ini? Nani. Dari mana nih Kristen ini? Pagan. Roma, cukup Roma. Cukup. Udah ganti pemain dulu orang tuh. Ganti pemain dulu lah. Tuan besar. Diam dulu kau. Turun dulu kau. Turun kau. Tuyul. Turun kau. Halo. Kau lagi maju kau. Silakan Bang. Oke. Aku, Riva. Ya. Halo. Riva. Iya, Juma. Bang. Juma. Iya bang, kami di sini bang. Oke. Juma, aku nanya. Iya, kamu Iya nanya. kan? Boleh ndak selingkuh atau berbuat zina? Oh nggak boleh. Di agamamu boleh. Nggak boleh. Kalau di agama kami nggak boleh. Oke, saya nanya. Buktinya istri 4 boleh? Boleh. Boleh. Apa berani? Apa ada berani orang melamar anaknya mau dijadikan istri keempat? Kalau tidak kena parang dia atau kena siram air panas. Iya siapa dulu yang melamar? Kalau kau pastilah kau diburu. Model kayak kau mau menikahi istri anaknya orang Saya sendiri pun kamu sekalipun cocoknya sama saya bebek, anak sama ayam kamu. sekalipun Anak orang. Cuma Di tab-tab layar teman-teman. Makan aja susah lu, istri pertama aja penuh badannya panu lo kau mau nikah. Cuma. Siapa lo? Juma Parah lu. Kamu jangan mengukur dirimu dengan orang Islam. Jangan kau ukur dirimu. jangan di-mute saya, jangan di-mute. Jangan ukur. Kok Jangan kamu ukur dirimu dengan Islam. Itu syariat kami, itu syariat kami. Iya, aku kan nanya. Apa ada orang melamar anak gadisnya banyak pun. dijadikan istri keempat? Banyak pun. Apa enggak parang datang sama dia itu atau air banyak panas? praktikan itu kok. Orang Kristen Saya banyak jamin Juma Udah dia kau kena turun, parang. kau turun Ya. sebelum kumaki habis kau turun. Daripada kumaki habis kau. Ayo. Ku permalukan kau nanti, ya. Dalam Kristen itu tidak ada syarat sah nikah, ngerti kau? Dalam Kristen tidak ada syarat sah nikah. Paham kau? Gak ada syarat sah nikah. Tidak ada batasan usia nikah di Kristen. Paham kau? Jangan sampai ku permalukan di sini. Iya. Tak diludahi kalian. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung Protestan Katolik Wanes penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Sebelum bernarasi tampilkan dan gunakan dalil data sesuai dengan tekstual. Boleh merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan pernah kau jawab dengan asumsi konsep tambalan aspal. Pembahasan di sini penuh edukasi, pembelajaran bermutu dan berisi, bukan opini dan bukan asumsi imani, karena kita kasih paham kami APII. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal karena isinya produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradok, tapi terima nanti kenyataannya jika ketabok. Viewer di bawah bosan dengar narasumber yang bodoh, karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mendingan kau turun dan baca saja majalah populer. Kalau cuma mau khotbah, doktrin dan dogma, mendingan diam nyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Dan perlu digarisbawahi teman-teman, dicatat. Ya, kalau naik itu jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dan bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, komparasi. Tidak menggunakan diksi-diksi, asumsi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer penonton mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat. Forum debat inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan tetap bingung buat kalian yang masih koar-koar seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Jedor, keren. Silakan, lanjut. Pak Doni, kalau ada yang mau ditanyakan silakan bertanya. Halo Ali. Halo Ali. Mau diludahi atau mau diberikan edukasi?
Ali. Oke. Baik, saya turunkan. Yang naik ke atas silakan. Yang mau diludahi boleh. Dikasih ilmu juga boleh. Gini. Nggak lama di sini host Unirifa, karena di sini hampir mau hujan gitu ya. Jadi yang Siap. sebelum naik itu, sekali lagi ya saya berikan berita warta dari Bukit Golgota untuk pencerahan buat kalian yang mau naik ya. Untuk penyembah plastik Indomie yang menuhankan lancing ceba, kalau cuma doktrin dan dogma, Tuhan dikonsep menjelma jadi manusia, lalu reinkarnasi, teofani seperti amuba, mending kau tuhankan saja si kribo saya bawa. Ingat, dari nenek moyangku pintar pakai celana legging sampai nenekku pintar naik sepatu roda dan sampai sekarang sudah menjadi top global pro player Mobile Legend, tidak akan ada ditemukan satu data dalil di Bible Oten Tuhan jadi manusia dan manusia jadi Tuhan seperti Satria Baja Hitam ataupun Ultraman. Bahkan sampai Presiden Korea Selatan Kim Jong-un dan Vladimir Putin jadi kiper Persida, tidak akan pernah kau temukan konsep 3 menjadi 1 jiwa atau 1 menjadi 3 bagaikan Naruto membelah raga. Kalau cuma congor dan kuar-kuar, sok pintar tanpa menggunakan data dan dalil bagaikan orang gila mencari ketiak ular. Di sini kau malah mumpuni akademis yang terukur, bukan pembual seperti Ejus yang suka pinjam pisau cukur. Ya ingat, segala firman dan data Gurunda Zuma sudah bacakan, tapi Anda masih saja memutarbalikan. 1 pertanyaan yang ditanyakan, tapi 11 jawaban yang engkau lontarkan. Itu pun salah semua, ya. Ingat, Gurunda Zuma, akademis, Islam mendunia, dicatat. Silakan hadapi sampai kau berak celana. Sekian, stay tune. Mohon izin semuanya. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, Bang Andre Berlian. Bang Andre Berlian. Jadi tadi dia bilang di rumah Prater. Jadi Prater ini pastor muda dia ini. Kayak GKKN lah gitu kan. Nah, dia tuh pendamping kalau ada pastor utama. Jadi Prater ini maju. Jadi Prater ini agak agak keras dia biasa dengan orang-orang. Jadi belum betul dia bilang tadi kan Alkitab bilang bahwa memang di Islam ni ada ajaran kasih kan gitu. Nah, contohnya kan dia dikekang seperti itu. Jadi kemana ajaran kasihnya kan memang tidak ada gitu. Ya. Jadi kasihan. Aku pun berapa kali dengar dia gitu. Luar biasa nah ini. Aku juga pernah jumpa sama KTP itu. Mudah-mudahan dia istiqomah tersebut. Amin. Pak Ambros. Halo Pak Ambros. Halo. Pak Ambros. Ya, Muslim dan Muslim Pak. Non Muslim. Ya, silakan Bapak. Silakan bertanya ke Bang Zuma atau silakan menjelaskan. Ya, mau bertanya ini. Bang Zuma monitor. Bang. Ya ke belakang kayaknya tadi itu. Bang. Ya Pak, tanya dulu Pak. Iya, halo. Ada Bang Ambros, Bang mau nanya. Silakan Bang Ambros, Bang Zuma udah monitor. Silakan. Oke, terima kasih. Dari Kristen ya? Ya, Kristen. Oke. Silakan Bang. Mau bertanya nih mengenai Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muslim ini apakah mengikuti semua? Oh, ini mungkin sebaiknya Pak Pendeta Doni juga mau itu kali. Ya, tapi kita biarkan dulu Pak. Nanti Pak Doni katanya nanti kalau dia menyimak dulu. Bang Ambros aja dulu. Ya kan Pak Doni? Oke. Pak Doni nanti ya. Ya nanti. Silakan Bang Ambros. Pak Doni menyimak dulu. Dia mau syahadat nanti mungkin pas mau tutup kita. Lanjut. Saya lanjut. Bukan menurut ya. Saya bertanya nih, untuk Muslim, apakah mengikuti semua ajaran Muhammad dan mengikuti perilaku atau perbuatan Muhammad? Oke, saya jawab, boleh? Ya, boleh.
Tapi Masya setelah Allah. jawab nanti ada pertanyaan lagi ya. Ya, apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin. Pemimpin yang bukan dipilih oleh negara, tapi dipilih oleh pencipta langit dan bumi. Tentu memiliki keistimewaan, memiliki kemudian hal yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Jangankan beliau, manusia yang diutus untuk memimpin manusia seluruhnya, Presiden Prabowo saja, itu patut kita ikuti. Tapi tidak semua yang ada pada diri Prabowo itu harus kita ikuti, harus kita dapatkan. Contoh, wewenang, fasilitas yang ada pada Bapak Presiden itu tidak semuanya didapatkan dan diberikan kepada masyarakat, kepada penduduk Indonesia. Tapi kita rakyat Indonesia harus mengikuti perintah beliau sebagai pemimpin. Nah, itu contohnya. Kalau seorang presiden aja memiliki kemudian kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia, masyarakat seperti kita ini, ya apalagi seorang pemimpin umat. Seorang nabi, seorang rasul diberi kelebihan oleh Allah, diberikan wewenang oleh Allah, diberikan kemudian keutamaan oleh Allah. Tidak semuanya harus kita ikuti. Tidak semuanya kemudian apa yang ada pada diri Rasulullah harus juga ada pada diri kita. Jadi yang kita ikuti itu adalah yang diinstruksikan aja sama beliau. Yang mana yang diperuntukkan untuk umatnya, yang mana yang Allah peruntukkan khusus untuk dirinya. Seperti itu, Bang. Silakan. Oke. Kebanyakan kan ini kadang ada dua yang saya bingung ini. Ada ustadz yang mengatakan ya, kalau zaman Nabi seperti ini kita harus ikutin. Ini kalau bukan seperti Nabi, ya berarti kan gak harus diikutin. Kata ada ustadz yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan ustadz yang seperti Zuma bilang, tidak bisa terkadang yang dilakukan Muhammad manusia bisa mengikuti. Tapi yang menjadi pertanyaan, semaksimal mungkin manusia kalau kepengen mengikuti si Muhammad, apakah bisa? Di Islam itu sudah jelas aturan mainnya. Apa yang diperintahkan itu yang kami lakukan. Sami'na wa ta'ana. Kami mendengar dan kami mentaati. Apa yang diperintahkan sebisa mungkin kami jalankan. Yang tidak diperintahkan tidak kami lakukan. Karena kami pengikut beliau. Bukan berarti kami ini adalah penonton. Kami menonton beliau, lalu kemudian apa yang dia lakukan kami ikuti, enggak. Kami ini umatnya, apa yang diperintahkan itu yang kami lakukan. Contoh nih Bang, contoh. Ketika beliau kemudian mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kami melakukan apa yang beliau lakukan. Kami salat. Seperti apa yang beliau contohkan kepada kami. Nah, ini juga ada di dalam kitab saudara. Kalau kau percaya kepadaku, kau akan melakukan Stop Bang, mohon maaf, saya potong. Maksud saya, ya abang nggak boleh nggak ngapain? Ngapain kau batasi saya? Sabar, kau diam, ya, kamu diam, ya. kamu diam, kamu diam, kamu diam, kamu diam, kamu diam, kamu diam, Bahlul, diam. Kau nyebut Nabi saya saja membuat dari saya mendidih. Kami menyebut nama beliau itu harus diawali dengan kata Nabi. Kau sebut si Muhammad, si Paulus itu yang kau harus tanya. Jadi ku tanya samamu ini, dengarkan baik-baik. Yang mengajarkan di dalam pengajaran Yesus sendiri kan. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mengikuti aku. Oke?
Di dalam Yohanes 14:12, kalau kau percaya kepada aku, kau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku mati di salib, maka pengikutku mati di sodomi, gitu. Kamu hati-hati kalau bertanya. Kalau kamu bertanya, belajar ilmu, pakai etika, pakai ilmu. Bang Suma katanya Nabi Muhammad, ya pakai Nabi dong. Kan tertulis di Islam itu Nabi Muhammad. Terlepas kamu mau ikuti atau tidak kau ikuti, yang jelaskan gelar beliau Nabi. Jadi sebelum kau menyebut namanya, sebutkan dulu nabinya. Kalau kau nggak sanggup nyebut Nabi, jangan kau bahas nabiku. Kau bahas Paulus, Rasul palsu itu, Nabi palsu itu, si laknat itu. Paham? Kalau kau hanya menyebut namanya, kamu nggak usah bahas dia. Kau katakan saja beliau saja. Jangan kau panggil namanya langsung. Allah pencipta langit dan bumi aja, kalau menyebut beliau itu harus dibarengi dengan gelarnya. Apalagi kau manusia laknat. Ya, maaf ya, saya nggak suka kalau Nabi saya disebut langsung namanya, apalagi kau sebut dengan si. Itu si Paulus dan si Yesus itu yang pantas disebut. Jadi kalau kau nggak sanggup menyebut dirinya sebagai seorang nabi, nggak usah kau bahas. Kita bahas Paulus aja yang tidak jelas dari mana dia. Sama seperti setan. Paulus tidak ditahu siapa bapaknya, siapa ibunya, setan juga begitu. Kalau nabiku itu jelas silsilahnya langsung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke? Jangan kau takut ketika kamu naik ke komal Islam, jangan kau takut dibahas agamamu. Jangan. Selayaknya kami nggak pernah takut. Ya? Yang harusnya kau contoh itu adalah pernyataan Yesus. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yang paling ringan yang Yesus lakukan adalah sunat. Pengikutku akan melakukan pekerjaan itu juga. Dan yang paling berat, aku mati dalam keadaan dipancung atau digantung di atas pohon. Kau ikuti? Tidak kan? Nah, nggak usah kau bertanya tentang Nabi Muhammad kalau gitu. Kecuali kau bertanya diawali dengan kata Nabi. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru bagus. Si Muhammad, nenekmu kiper. Nampak kali ini tidak beradab nih. Aduh. Iya. Mulutnya dibuat sopan, tapi ketahuan kalau ini penghujat. Itu gerunda tadi aku, aduh. Hendaklah kau tuh licik seperti ular dan putih kayak merpati. Yang gitu lah dia, orang ini. Udah aku jawab, Rasulullah mengatakan, dan kami umat Islam itu sami'na wa ta'ana. Sebentar, saya kan nggak tahu si Muhammad itu siapa. Udah kau turun anjing. Turun kau laknat. Turun kau laknat. Turun kau laknat anjing biadab, anak babi, anak sundal. Nah, mampus kau kan, kena kau kan. Masih mau kau datang besok. Siapa kau? Pendetamu kau bawa ke sini, pendeta yang kau bawa ke sini. Biar ku kundulin kepalanya. Jangan cuma maunya makan perpuluhan aja dari kalian. Pendeta yang kau bawa, jangan cuma kelas kalian yang penghujat ini. Pendeta yang kau bawa ke sini, adakah? Kalau cuma jemaat kayak gitu, jemaat yang didoktrin demi perpuluhan kayak gitu, apain salah dia ini lama-lama? Ya, Pak Doni, silakan Pak Doni. Pak Doni dibuka mute-nya Pak Doni. Belum juga tuh. Itu Abdi Jaya buka. Mute-nya Abdi Jaya. Muslim tuh bukan? Halo. Udah dia tanya, udah disampaikan, masih juga pakai si. Apa? Yang cocok itu si Paulus. Gitu. Si Lukas. Kami menyebut nama itu, kami awali dengan sebutan Nabi. Kami memuliakan Nabi kami memuliakan Rasul kami, enggak seperti kalian menyembunyikan Paulus. Oke, halo, selamat malam. Tidak mau dibahas Paulus. Halo, malu Bang kalian. Juma. Halo Bang, silakan. Halo. Ya, Slow lah bang.
bukannya peka kami di sini loh. Ya, silakan buka mic-nya. Ini bentar dulu. Aku sapa dulu ini. Abdi, Pak Abdi. Pak Abdi. Oke, turun ya. Kan, silakan. Bertanya aja ya. Silakan. Pak Doni Uni dari Pak tadi. Doni dari tadi diam aja dia loh. Pak Doni di sini mau ngapain, Pak? Bapak mau bertanya sama Bang Suma. Boleh, Bapak pendeta kan? Ya, kalau saya pendeta Ya. terus kenapa? Enggak apa-apa. Pendusta berarti. Masalah kan? Pendeta itu pendusta enggak? Pendusta. Iya. Kamu kalau pendeta ngomong pasti itu jangan pendusta. seenak budelmu gitu. Oh itu pasti. Loh, Pasti iya. pendeta Kalau itu pasti kalian- pendusta. Mari kita buktikan. Ya Mari kita yang buktikan. didustai itu siapa? Mari kita Tahu buktikan. aja. Apakah pendeta itu pendusta? Apa pendeta itu pendusta? Sekarang saya tanya, ada nggak ajaran perpuluhan untuk di luar Yahudi? Jawab. Jawab. Kutanya dulu kau, ada nggak ajaran Kenapa? perpuluhan di luar Yahudi? Apa Ada nggak? urusanmu? Apa Itu kan urusanmu itu ya. dengan masalah persepuluhan? Masalah persepuluhan. Saya tadi mengatakan tidak pendeta kalau bukan pendusta. Ku pertanggungjawabkan ucapan saya itu. Malu kau? Enggak, saya enggak malu. Nah, makanya saya tanya, ada nggak perpuluhan di luar suku Lewi? Mati kau kan? Goblok Nah, kok. mati. Kamu yang goblok kok. Mati kau kan? Apa urusanmu dengan masalah Apa persepuluhan? urusanmu? Orang Yahudi? Kalau itu Pertanyaan diimani saya oleh orang sederhana. Kristen, apain Ada kamu? tidak perpuluhan di luar suku Lewi? Ada nggak? Kamu yang goblok. Malu. Hanya bisa bilang goblok. Malu. Pendeta dipermalukan di sini. Seorang pendeta ditanya, ada nggak perpuluhan di luar suku Lewi? Apa urusanmu? Kau goblok, nggak malu kau menjawab gitu, nggak malu kau. Tiap bulan kau disuguhkan perpuluhan dari jemaatmu. Biar dia tukang batu, kuli bangunan, tukang beca, kau pungut 10% dari penghasilan mereka tiap bulan. Mana dasarnya wahai pendusta? Mana? Kamu mengajak mereka masuk neraka. Kau bimbing mereka masuk neraka. Habis itu kau kuliti mereka, keringat-keringatnya mereka kau makan 10% tiap bulan. Mana dalilmu? Pungut perpuluhan dalilmu mana, Cak Ayu? Mana dalilmu? Perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi. Pendesta. Pendusta, Bang. Pendesta. Ayo, Udahi, mana Bang. dalilmu? Oke. Dalilmu mana perpuluhan? Kau sekolah mahal-mahal kejar perpuluhan dari niatan pertama aja kau udah kejar sekolah pendeta deh, di situ ada banyak duit. Mana dalilnya? Perpuluhan untuk kalian mana? Apa kami tarik persepuluhan dari tempatmu? Pak. Ya, saya tidak tanya. Saya tidak tanya di tempat saya tanya. Kamu itu loh. Saya tanya dalil. Kamu tidak bisa mengerti. Dalil. Tidak bisa mengerti, goblok kamu itu. Dalil. Wah, goblok kok. Kamu dalil tidak mana pernah dalil? tarik persepuluhan dari orang Yahudi kok. Dalilnya. Bapak Dalilnya ini mana? tanya Mana legalitas perpuluhan untuk non Yahudi mana? Di luar suku Lewi mana? Kamu suku Lewi? Hah? Kamu suku Lewi? Kamu suku cadang. Ungut perpuluhan, babi diharamkan nggak dipakai lagi. Perpuluhan untuk suku Lewi masih dipakai. Otak paling pintar. Sunat hati. Sunat dirubah. Hati. Perpuluhan Perpuluhan, dipakai. tidak ada perpuluhan hati. Babi haram dihalalkan. Katanya udah batal. Dengan matinya Yesus batal. Perpuluhan nggak batal rupanya. Dasar. Ditagih kayak rentenir nagihnya. Gak malu. Dokter. Gak malu. Gak malu jadi tokoh agama kerjaan cuma pungut uang dari jemaat. Gak ada dasarnya. Gak ada dalilnya. Seru kali lah malam ini. Agama bisnis. Sudah begitu jemaatmu sakit hati pendetanya digini. Ya memang fakta. Kamulah yang kucari yang level pendeta kayak gini. Mana coba ajaran Yesus untuk pungut biaya 10% untuk di luar Yahudi? Ada nggak? Ada nggak dalilnya? Hei, Hoi boy. pakai jas, pakai
dasi depan jemaat, ujung-ujungnya perpuluhan. Dalil nggak ada. Seru kali ya bang. Malulah. Tuh Sebab aku datang nagih besok. persepuluhan tuh kayak gini Ustaz Juma, kayak apa? Kayak debt collector nagihnya tuh. Kawan Oh aku iya, gitu. mau bayar listrik, Ya. istri mau beli skincare, ya pastilah pendetanya, ayo bayar perpuluhan, bayar, jangan pulang duka belum bayar, listrik belum dibayar, cicilan mobil belum dibayar, Bang tunggu bang. Mau jalan-jalan Aku ke takut dia Belanda, jantungan weh. bang. Jantungan dia nggak. Takutnya dia Panipu, masih hidup nggak? Pak kapal masih hidup nggak, tenggelam. Pak? Halo, Pak Doni. Hei, gimana? Nah, ada nggak dalilnya Masalahnya apa? perpuluhan? Kalian kok nyerang orang Kristen dengan persepuluhan? Emang kami Ya, saya cari cuma persepuluhan minta dari kalian? datanya mana? Mana datanya? Boleh Apa? memberikan persepuluhan kepada di luar suku Lewi? Ada? Itu kan terjadi di Israel, bro. Kami di Indonesia. Lah, Kamu bisa itu- mengerti enggak? Hei, saya mengerti. Perpuluhan kamu itu, perpuluhan itu dipersembahkan Kalau kepada kamu- siapa? Kalau orang Kristen meyakini itu, urusanmu apa? Urusanmu apa? Saya tanya Jangan kalian. bodoh. Jangan bodoh. Bodoh lah kau Jangan itu. bodoh. Bodoh kamu itu. Jangan bodoh. Maksudnya jangan lah, pintar. kamu yang bodoh kok. Goblok kok. Mana? Apakah Bodoh. Kalau sudah perpuluhan bodoh, itu? jangan buka rom. Apakah perpuluhan itu boleh diberikan kepada di luar dari suku Israel, suku Lewi? Boleh nggak? Kau itu orang mana? Kau suku apa kau? Paling kau Batak. Kalau bukan Batak, apa ya? Kalau bukan Batak, Manado. Manado. Mana dalilnya? Berilah perpuluhan kepada suku Manado, suku Batak. Mana dalilnya? Lihat jemaat sangean kau. Minta duit perpuluhan kau. Bacaan terus koen itu. Parah. Saya bertanya serius loh, mana coba dalilnya perpuluhan untuk kalian yang di luar suku Lewi? Ada nggak dalilnya? Ada nggak? Pendeta diginiin nggak malu depan orang? 6.000 orang memandang. Kita ndak malu kok. Ngapain malu? Ya, Emang kalau kita kau malu, mencuri pasti uangnya udah keluar kamu? dari agamamu. Kalau kau malu nggak jadi pendeta lagi. Memang kau nggak ada malunya. Masalahnya apa? Masalahnya Kamu tidak apa untuk ada suruh saya data keluar dari pungutan kependetaan? perpuluhan diberikan selain daripada suku Lewi. Tahu? Itu di Israel, bro. Lah, Itu di memang Israel. perpuluhan itu untuk Israel atau untuk non Israel? Loh, itu Israel yakini, kami meyakini, kami lakukan, kami diberkati. Apa urusanmu? Diberkati. Apa urusanmu? Kamu yang tidak mau diberkati, ngapain kamu urusi kami? Siapa yang memberkati kamu? Siapa? Yahweh Elohim. Kenapa Yahweh urusanmu? Kenapa? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Ya, baca Mana lagi firman dalilnya? itu. Mana? Silakan tunjukkan. Mana? Ulangan 18 membahas tentang perpuluhan untuk suku Lewi. Mana untuk kalian? Mana? 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 Lagi Mana? tanya istrinya bang. Mana? Terancam dibanting asap istrinya, dapur ini. Istrinya bilang gini, "Pak, turun aja Pak. Cicilan kita nanti bisa hancur." Aduh. Nanti jemaat-jemaat dengar ternyata perpuluhan itu tidak untuk Kristen, tapi untuk suku Lewi. Turun Pak, turun Pak, turun. Gitu kan Bu? Iya kan Bu? Bu. Ibu-ibunya ikut. Selamat malam. Sudah begitu malam. ATM Bapak Ibu yang pegang kan? Ya Bu? Selamat malam. Habis Ya, itu dicek. selamat malam. Ini nama si Pulan sudah 3 bulan loh Pak. Dia nggak serahkan perpuluhan. Gimana dong? Habis itu ditelepon urusanmu? Bapak. Sahabat, urusanmu? Bapak Kalian aja yang sehat-sehat bodoh aja kok. kan? Kenapa kalian tidak Kesehatannya lakukan gimana Pak? Bisnisnya Kenapa gimana? kalian tidak lakukan itu? Kenapa perpuluhannya kok bolong-bolong? Selamat malam. Loh, Ya malam Apa bentar dulu urusannya? Kang Rantu, bentar dulu. Kita lagi menghadapi Pak Pendeta ini. Pak Pendeta ini dia harus jujur. Pak Pendeta itu perpuluhan ditanya Bang Zuma ayatnya di mana? Udah itu aja jangan ngamuk-ngamuk lah.
Loh, Pak Pendesta. di Pak dalam Pendesta. firman Tuhan kan kalian lebih tahu dari saya. Kalian kan Tapi nggak ada untuk lah ngapain? Jemaat-jemaat yang ada di bawah tengok seorang pendeta mengakui saya lebih paham Bible daripada dirinya. Dia cuma paham tentang Lebih tahu perpuluhan. dari saya. Ngapain sih? Kalau jurusan perpuluhan kamu paham. Giliran yang lain kamu nggak paham. Kamu yang mendahului. Kamu bilang katanya kamu tanya masalah persepuluhan. Saya bilang persepuluhan itu yang kami lakukan untuk orang Kristen. Orang Kristen percaya itu ngapain urusan dengan urusi orang Kristen kalian itu? Ya. Bukan diusilin, Bang. Bukan Emangnya diusilin. kami merugikan Anak kalian? Indonesia harus dicerdaskan. Bukan Emang kami dibodohi. merugikan kalian? Bukan merugikan, tapi harus mencerdaskan anak Botol Kamil, bangsa. kalian itu. Botol urusi agama Yang orang botol lain. itu jemaat kalian. Itu Kalian yang botol-botolin. Kalian itu Mana baca tuh dalilnya Al-Fatihah. perpuluhan? Mana Baca mana tuh dalil perpuluhan? Al-Ikhlas. Kalian tuh ndak ikhlas tahu nggak? Loh, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Ini sekarang kita berada di forum debat. Sekarang pertanyaan saya, mana dalilnya perpuluhan untuk non Yahudi, non Lewi mana? Ada dalilnya, Pak? Pak? Sekarang saya yang pegang kitab suci yang diimani kami. Terus kalian mau bikin apa? Urusan kalian apa? Ya makanya saya tanya. Departemen Agama ada Republik nggak di dalam Indonesia kitab yang mensahkan Anda itu anggap sebagai suci kitab suci itu? orang Kristen. Saudara, pertanyaan kalian saya. tuh jangan asal Ada ngomong tidak di dalam kitab saudara? Kalian tuh jangan asal ngomong. Saudara. Kitab suci yang diakui oleh Kamu juga jangan pemerintah asal ngomong. Indonesia, Departemen Agama itu. Saudara Itu juga diakui. jangan asal mongok Kami tidak. Dalilnya ada Anjing nggak? pun udah marah tuh, dibongkar perpuluhan anjing marah itu. Bang Doni Dalilnya ada nggak? Dalilnya ada nggak perpuluhan untuk di luar non Lewi? Ada nggak? Ada nggak? sebentar Bang Zuma. Biar saya gantikan Bang Doni. Ya. Kenapa pendetanya ini enggak dianggap, Bang? Pendeta Nggak mengharap. Bukan dianggap Bang, bukan masalah dianggap atau tidak dianggap. Saya menghargai siapapun dia, mau pendeta atau tidak itu sama saja gitu. Waduh. Kalian tuh botol. Nah, tuh kita dibilang Bodoh lagi botol, tolol. Bang. Ya sudah. Bang, kita dibilang Makanya botol, itu Bang. kalian ngurusi kata dia orang, kata dia ngurusin kalian agama berarti orang abang juga lain. termasuk dibilang Kalau botol kalian sama mau dia. berdebat, ayo mari kita bicara dengan baik dan benar. Ya ini pertanyaan saya loh, Bung. Sekarang begini aja Bangku. Perpuluhan itu dasarnya untuk non Lewi mana? Itu loh pertanyaan saya. Bangku. Apakah gini aja Bangku ya. Karena kita jemaat mau bertanya tapi takut. Abang Karena ngerti Bapak nggak? kalau masuk gereja itu mata melotot, jemaat takut. Abang- Saya wakili mereka, Pak Pendeta. Abang ngerti nggak? Iya Pak, Gunanya ada perpuluhan nggak itu? dalilnya perpuluhan untuk non Lewi? Ada nggak dalilnya? Ayo, mana? Mana dalilnya? Mana? Kalau tak ada hapus perpuluhan. Yeay! Hidup jemaat. Itu. Mana dalil perpuluhan untuk non Lewi? Aduh keren jemaatnya Kristen Mana? dibela Bang Zuma. Mana? Hah? Saya punya staf, Pak. Saya punya staf. Dia telat biasa bekerja. Kutanya, kamu ngapain? Saya ditugasin, Pak, untuk ngurus daftar jemaat. Untuk apa kau ngurusin? Kamu pendeta? Bukan, Pak. Saya hanya apa istilahnya tuh waktu itu dibilangnya kayak penatua gitu loh. Terus tugasmu apa? Saya mencatat yang bayar dan yang belum bayar. Bah, parah kali. Kabur. Kena mental. Sorry ya teman-teman. Saya cuma bertanya itu loh, sederhana. Kenapa saya terpancing emosi gara-gara jemaatnya tadi muncul di sini. Nyebut-nyebut Nabi saya itu nggak suka. Mati saya Nyesel dia Nabi ngomong saya. Bang. Kata si Sampai Dona anjing saya ngamuk kasih. loh tadi. Ikut anjing ngamuk tuh tadi tuh. Siapa dulu nih ya? Bongkar tuannya punya ini pencarian. Iya. Sebelum Ranto, ini ada Torf ini muslim atau non muslim nih? Halo. Halo Torf. Muslim Unirifa. Oh iya. Ada yang disampaikan Bang sebelum kita turunkan? Istrinya seret dia tadi turun. Turun Papa, turun. Bapak turun aja, turunkan ya Bapak. Saya kebetulan lagi masuk ke sini tadi. Oh, oke. Ranto silakan kamu tanya sama Bang Zuma. Silakan. Oke, selamat malam. Malam. Oke. Oh. Gitu.
kenapa kita ini nggak bisa damai? Emang ada yang Masa berantem? diskusi kayak gini dibilang nggak damai? Damai loh ini bang. Itu aja pertanyaan saya bang. Karena gini abangku, ya, saya sangat prihatin sama negara kita ini sekarang seperti ini gitu. Emang negara kita ada apa sih bang? Malah ngurusin Negara baru kita- aja presiden kita dilantik loh. Apa sih bang? Kita lagi diskusi lintas Bukan agama, bukan masalah negara kita nggak ada apa-apa. Yang perang tuh Ukraina sama Rusia tuh. Apa sih bang? Abang, Jelas. Kak Uni tahu nggak efek dari ini semua apa? Tahu? Apa efeknya? Banyak yang bertobat Efeknya- lah. Banyak yang Udah bertobat. nanya aja, Bukan nanya sama itu. Bang Zuma udah. Efeknya Banyak yang bertobat meninggalkan agama yang diwariskan oleh penjajah. Yang adanya perpecahan abangku. Negara kita Oh, Dari enggak. mana? tidak seperti Enggak. ini. Enggak. Lebih bahaya lagi kalau Islam diamkan ini dan misionaris kemana-mana. Oke. STT membahas Islam secara membabi buta dan lembaga Bible membahas tentang istilah-istilah Islam dengan cara serampangan. Itu jauh lebih bahaya. Oke, Adalah Bang. lebih baik mulai sekarang diperjuangkan untuk dihentikan STT ini. Jangan menghina Islam dan Bible jangan menghina Islam. Nah itu aja. Kalau Anda mau ketentraman, tak ada lagi debat, maka lembaga harus membenahi diri. Lembaga Bible. Hapuskan semua istilah Al-Quran di dalam kitab saudara. Diam dulu. STT kalian bubarkan agar jangan lagi membawa mata kuliah Islamologi yang tidak sesuai dengan Islam. Bahkan isinya cuma menghina Islam. Itu aja. Oke. Selama itu tidak kalian hentikan, saya ikhlaskan nyawa saya untuk kalian. Paham? Oke. Aku juga. Dengar ya. Cukup Roma ya. Nah, terus Kenapa kamu kau ingin Ani? meluruskan benang basah. Jadi Kau ingin begini. menegakkan benang basah. Oh nggak bisa. Jadi bisa, begini abangku. Jangankan kalian, Belanda datang dengan lengkap senjata pun kami usir. Apalagi kalau cuma kayak gini. Ini mas sepele. Sepele Jadi ini. begini. Sepele. Jadi begini Sepele. abangku. Tinggal Saya- kalian sadari diri aja. Itu aja. Sadari Jadi diri. begini. Jadi begini abangku ya. Oke, yang abang sampaikan itu mungkin itu tersirat di dalam hati Anda semua. Oke, saya mengerti apa yang Anda rasakan. Tetapi Anda juga harus paham, yang melakukan itu adalah oknum-oknum tertentu. Ya, justru itu. Ya, Justru kalau itu. gini abangku. Sama misalnya seperti yang kami lakukan, cuman oknum-oknum tertentu dari kami aja. Bang Suma, Uniripa, Al-Hidayah, cuman itu ajanya. Tidak semua umat Gini. Islam. Tetapi kami Maksud mewakili saya umat Islam. Itu aja. Itu kan itu penyampaian Anda. Coba Anda narasikan ini di berita Karena mereka nggak tahu. Karena mereka nggak tahu. Kalau Bible itu Coba menghina Tuhan Islam. Mereka nggak Coba tahu. Anda abangku, dengar Bang ya. 270 juta, 280 juta penduduk Indonesia. 90% itu penduduk Indonesia beragama Muslim. Benar apa enggak? Betul. Terus? Betul. Selama Anda bernarasi di TikTok ini, berapa banyak penonton yang pernah Anda capai paling tertinggi? Hei, saudara, dunia ini seluruh dunia ini hampir seluruhnya Islam. Islam itu tadinya hanya satu orang yang membawa. Saya tanya Nabi aja. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah melebar Bang. Dari Indonesia aja, berapa banyak penontonnya Anda yang pernah Anda capai tertinggi di dalam TikTok ini selama Anda Apa usahanya pertanyaanmu ini? Maksud Anda bertanya seperti itu apa? Ya, saya sudah sampaikan. Tadi saya katakan 270 juta penduduk Indonesia. Terus? Betul. Betul. 90% beragama Muslim. Ya, terus masalahnya? Ya. Jadi dibandingkan penonton Anda dengan penduduk Indonesia, apakah itu setimpal? Nah, jadi maksudmu? Apa kaitannya nih, oi? Maksudnya kaitannya gimana begini, ini? Bangku. Tidak Yang nonton semua harus seluruh. Tidak semua penduduk Indonesia ini yang beragama Muslim setuju dengan Ya pendapat sudah, kalau Anda. begitu kau tutuplah itu Kristen, kau tutuplah itu gereja, suruh pendeta itu berkhotbah, tidak usah lagi, karena tidak semua orang Indonesia itu mendengarkan khotbahnya, paham kau? Ya tidak semua orang Indonesia. Ya makanya suruh berhenti berkhotbah, karena tidak semua orang Indonesia mendengarkan khotbahnya, gitu aja kok repot. Anda boleh benci ya Bangku, tapi jangan benci Saya dengan tidak agamanya. benci, saya Benci tidak dengan benci. oknumnya saja Bang. Dengan orang Saya yang tidak melakukan. benci, saya hanya minta
Saya hanya minta sebagai warga negara Indonesia yang juga punya hak untuk bersuara, Ya, bahwa orang Kristen harus menyadari ini terjadi karena Kristen. Kristen yang memulai, bukan kami yang memulai. Kristen apa yang yang memulai. dimulai? Apa coba? Lembaga Apa Bible laporan tuh? Indonesia. Turun kau ah. Lembaga Bible Indonesia mengambil istilah-istilah yang sangat prinsip dalam akidah Islam ke dalam Bible dan menggunakannya dengan serampangan. Itu STT menghujat Islam. Itu bukan tanpa alasan. Memang kalian mau mengkristenkan Indonesia ini. Jangan kau pikir kami nggak tahu. Kalian mau mengkristenkan Indonesia. Udah turun si Ani tadi bang, udah turun si Ani. Siapa lagi nih? Jangan kau berlembut-lembut Sorry. ria di sini. Ya, mending kau ke gereja seperti biasa, celop, celap, celop. Nah, itulah. Gak mempan lagi. Kau seperti apa? Ingin menegakkan benang bahasa itu susah. Waduh, naik lagi. Jangan diturunkan. Nggak bisa, Tapi kau nggak bisa. apalah kau Semanis ini? apapun kau bermanis-manis mulut di sini nggak mempan. Bagi saya nggak mempan. Selama lembaga Bible Indonesia tidak berubah menjadi LBI, tidak akan pernah. Kau Selama punya masih hak tertulis. apa? Deh. Kau Nah itu tidak dia. punya Itu klaim. kan kau cari masalah kan? Saya punya hak kemudian untuk menuntut itu. Kau mencari masalah berarti. Kau punya Hakmu di mana, bro? Hakmu di Itu mana, kan, bro? udah kelihatan aslinya kan? Udah kelihatan aslinya. Sekarang saya tanya samamu. Kenapa kau katakan Yesus itu sebagai anak Allah? Tidak usah itu. Sekarang masalahnya kan kata perkataan Allah. Monyet. Nggak usah itu katanya. Dasar anak yang lahir di tanah kuburan ya kayak gitu modelnya. Otaknya nggak rusak. Ya, Johan. Taruh izin dulu. Maksudnya gini loh tadi itu. Maksudnya tadi gini. Yang berbicara itu cuman satu orang, Banjuma dan Api. Berarti umat Islam yang begitu mayoritas di Indonesia itu tidak ada masalah kalau LBI itu diteruskan, itu maksudnya. Padahal dia nggak tahu penonton kita itu jutaan, mulai dari YouTube, TikTok. Mereka kan tidak speak, tapi mereka juga Itu Kristen yang tersesat, Bang. Taruh dulu kau ya. Diam dulu lah kau tuyul. Diam dulu lah. Diam dulu. Sehat dong, sama IWG sini. Ah, yang turun sehat. kau dulu. Orang lagi Yang ngomong. sehat, katro kau. Tuyul Ya. kau. Lanjut bang. Jadi tidak semua speak. Ya, Bang Juma berbicara, saya kadang berbicara, Uni Ripa, Ustaz Alif, semua. Ya, ada memang beberapa yang berbicara, tapi penonton sekarang dengan adanya kita ini menyadarkan bahwa lembaga Bible Indonesia itu banyak mempergunakan istilah Islam dengan salah. Kemudian diluruskan, setelah mereka ngerti apa maksud Bible tanpa ada istilah Al-Quran, benar pagannya kelihatan. Apa yang terjadi? Mualaf. Jadilah hari mualaf internasional. Nah inilah yang dimaksud. Berbahaya ini kalau nggak dihentikan. Habis nanti jemaat, habis perpuluhan, habis mata pencaharian. Selesai sudah. Makanya mereka melakukan berbagai cara untuk menghentikan kita semua. Kira-kira begitu tadi tujuannya. Terima kasih. Nih, kita dengarkan dulu seorang mantan misionaris nih, dengarkan acara kita tadi. Terdengar nggak? Enggak bang, kurang. Atau ada yang bisa menunjukkan? Udah kedengaran ya? Enggak. Kurang jelas. Kurang jelas. Ini di sini dijelaskan oleh kesaksian misionaris ini, beliau sekali memurtadkan waktu itu 80 orang. Mantan misionaris. Bang Handi dengarkan tadi. Nah, mantan misionaris mengatakan 80 orang kemudian mereka murtadkan. Ada beberapa desa yang kemudian mereka murtadkan. Untuk satu orang saja dia itu memurtadkan kemudian 80 orang lebih. Satu orang loh. Gila nggak tuh. Nah ini mau dibiarkan, enak aja. Oi, muslim dan muslim. Muslim, Mbak.
Ya, ada yang mau sampaikan? Iya, cuma mau nanya aja sih Mbak. Ada yang soalnya ada silakan. Oten nanya, ada teman Oten nanya ke saya nggak bisa jawab. Silakan. Nah, barangkali Bang Juma bisa bantu saya jawab gitu. Ya, Monggo. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf ya kalau ceritanya agak gimana gitu ya. Mohon dimaafkan Langsung aja Bang, sebelumnya. tadi poin Bang. Oke. Jadi kan kita kembali ke awal mula manusia hidup ya, Bang Juma ya. Itu kan dari Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa ya kalau nggak salah namanya ya. Iya. Ya. Nah terus manusia-manusia ini kan banyak banget, ratusan ribu gitu Bang Juma. Nah ada yang menikah juga gitu. Nah maksudnya saya mau dia kan nanya sama saya. Terus kita ini berarti saudaraan dong gitu Bang Juma. Ngerti nggak maksudnya Bang Juma? Ya. Saudaraan tapi menikah gitu loh Bang Juma. Nah saya bingung tuh jawabnya. Ya iya juga ya saya bilang. Gimana ya Bang Juma ceritanya itu? Sederhana sih. Allah menciptakan kita kan memang untuk berpasang-pasangan Bang. Dari pasangan kita sendiri, dari jenis kita sendiri. Kalau temannya itu bertanya seperti itu, ya mungkin karena di tempat ibadah mereka terkadang mereka melihat ada yang dinikahkan dengan hewan, mungkin. Sehingga maksudnya ya maunya dia kita ini menikah dengan bukan yang sejenis. Maunya kita itu mereka itu menikah sama monyet, sama babi, sama anjing, gitu mungkin. Ya, karena itu pertanyaan yang pertanyaan kayak gitu? Iya, pertanyaan Bang Indo ini minta diludah ya Bang lo Bang, walaupun Bang Islam lo Bang. Enggak, temannya yang saya nggak bisa jawab justru Mbak gini. Jadi mereka tuh berarti anaknya Nabi Adam dengan Bu Siti Hawa ini kan nggak ada manusia lagi dong selain itu gitu kan? Iya emang betul. Ya maksud saya gini, kita kan di bumi ini kan semua menikah nih. Berarti kita menikah nih dengan sesama saudara kita sendiri dong, gitu maksudnya katanya. Nah sekarang begini pertanyaannya dibalik. Kamu nafsu mana melihat wanita dengan melihat anjing? Itu dulu. Karena kita kan ini makhluk yang dicipta, yang disetting oleh yang menciptakan. Nah, tanya sama teman saudara ini nafsunya ke wanita atau kepada seekor anjing kan gitu. Kalau dia nafsunya ke seekor anjing, ya udah silakan aja. Tetapi yang pasti kita ini adalah ciptaan. Nggak apa-apa dia, nggak nikah manusia Bang. Kita ini disetting oleh pencipta untuk suka kepada manusia, bukan kepada hewan. Nah kalau dia bertanya, kenapa kemudian kalau kita menikah sama anak cucu Adam, berarti kita menikah dengan saudara. Yang dimaksud saudara itu kan yang tidak boleh dinikahi di Islam itu kan udah jelas aturannya. Jangan kau nikahi anak dari saudara ibumu, anak dari dan seterusnya. Itu kan ada aturannya di Islam. Makanya berislam. Kalau di Kristen pertanyaannya, wanita apa saja yang tidak boleh dinikahi di Kristen? Ada nggak jawabannya? Kalau di Islam jelas, aturannya kita nggak boleh menikahi anak dari saudara perempuan kita, anak dari saudara laki-laki kita. Itu nggak boleh di Islam. Dulu masa Adam alaihissalam boleh, karena tidak ada diatur. Jangan kau nikahi saudara, enggak. Bukan begitu. Perintahnya justru untuk beranak cucu banyak di atas muka bumi ini. Nah, tidak ada saudara lain daripada perempuan lain. Tidak ada wanita lain selain saudara sendiri. Ya itulah yang dinikahi. Seperti itu Bang. Oke Bang. Oke, paham ya Bang Idoy? Siap. Yang penting ini tanya temannya. Jangan samakan masa anak-anak Nabi Adam dengan masa kita sekarang. Jangan kau samakan. Jangan sampai kau tidur sama saudara gadismu kau hamili. Bahaya itu. Karena sejalan dengan datangnya syariat Islam, wanita di atas muka bumi ini kan sudah berkecibun. Jangan pula dia nafsu sama anjing nanti tahunnya itu. Gitu ya Bang ya. Oke. I won 17.
Iwan, Masya ada Pak Ulus sahabat Bang. Kikocak. Aku hitung sampai 10 ya Iwan. 1, 10. Dah turun. Sebelum ya. dilanjut yang tadi, saudara kita yang bertanya itu, sepertinya saudara kita jarang buka juga ayat Al-Quran ya, karena ada di Al-Quran surah An-Nisa ayat 1 itu kan An-Nisa, sangat jelas, sangat gamblang dijelaskan. Kita harus berani, pede menyatakan, memang diciptakan dari jiwa yang satu, dari orang pertama. Bahkan istrinya aja diciptakan, Allah ciptakan dari dirinya sendiri. Itu loh, Halo, mestinya dia harus belajar juga ya, banyak baca. Assalamualaikum. Lanjut. Waalaikumsalam. Sabar Ustaz Alip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Alip masih ngomong, jangan salam dulu. Salam itu nggak wajib, menjawab salam wajib. Keganggu Ustaz Alip ya. Lanjut Ustaz Alip. Ya, itu aja sih sebenarnya, makanya saudara kita tadi yang bertanya, itu ya, kenapa kita pentingnya juga belajar agama kita. Minimal kita baca-bacalah Al-Quran dan terjemahnya, sehingga kita di situ menemukan jawaban. Mengapa kita dari manusia yang satu kan gitu. Justru makanya disitulah kita disebut sebagai Bani Adam. Lah kalau nanti ada orang tua lain yang kita Bani Adam, satunya Bani siapa? Makin bingung rupanya. Ya itulah ya, lanjut udah, makasih. Siap. Omai. Muslim dan Muslim, saya hitung 1 sampai 10 ya. 10 turun. Anak magang. Iya, assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau ada yang ditanyain sebentar. Ini kan Kristen ada di abad ke-1 kan, sedangkan Islam ada di abad ke-6. Nah, waktu sebelum Nabi Muhammad jadi nabi kan itu menyembah berhala kan. Nah, maksudnya itu di perkampungannya Nabi Muhammad itu Kristen belum sampai masuk situ atau sudah tapi tidak disembah atau gimana? Pada zaman Nabi Muhammad itu kan Kristen sudah masuk di area perkotaannya Nabi Muhammad atau ndak masuk situ dia? Kalau misalnya masuk, apa ndak disembah, masih nyembah berhala gitu? Oke, nanti dilanjut sama Uni jawabannya. Uni udah menit Nggak bisa aku, nggak ngerti aku, nggak paham aku pertanyaannya. Ndak di zaman Nabi Muhammad kan itu masih nyembah berhala kan sebelum jadi nabi kan? Tidak, jadi Ada yang nyembah berhala, ada yang enggak. luruskan dulu. Ya, nanti ya Guru udah minta luruskan dulu. Rasulullah tidak pernah menyembah berhala. Rasulullah itu adalah orang yang terjaga. Dari zamannya, pada masanya ada beberapa suku, contoh suku Quraisy dan lain sebagainya, ada yang mulai menyimpang, dia menyembah berhala. Itulah tujuannya Rasulullah hadir di tengah bangsa Arab itu untuk membersihkan kaum musyrikin. Begitu. Bagaimana dengan pengikut Nabi Isa alaihissalam, itu juga masih banyak yang lurus, ada juga yang tidak menuhankan Nabi Isa. Seperti itu, datanglah ajaran Rasulullah untuk meluruskan ajaran para nabi yang mulai diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lanjut Uni. Oke, itu aja, saya nggak tahu selama. Ya. Poin pertanyaan tuh. Udah, Henry, ini Jun dari tadi pengen naik. Ada apa Jun? Muslim atau non Muslim Jun? Buka mic-nya Jun. Tek. Ya, silakan. Ya, halo. Ya, silakan. Muslim non Muslim. Saya Muslim. Jadi begini ya, Uni. Ada yang ingin saya sampaikan. Jadi saya sering mengikuti nyimak ya di bawah gitu, mendengarkan Bang Zuma dalam menjelaskan ini. Pertanyaan saya satu ya. Tadi yang meresahkan Bang Zuma atau Uni Rifa itu kan banyak, maksudnya istilah-istilah Islam tuh dipakai oleh Kristen gitu ya, di Injil atau apa gitu. Kenapa nggak kita ajukan saja ke MUI atau apa gitu, emang nggak bisa atau gimana? Banyak kerjaan kami yang lain Bang. Kami bukan cuman berdebat, kami juga punya aktivitas lain. Abang aja lah ngelaporin ya.
Ya. Oh, enggak. Oh gitu. Kirain maksudnya Iyalah kan biar Bang, jelas kan kami kita bukan langsung orang ke MUI pengangguran aja Bang. gitu. Bang Zuma kerja, saya juga Oh, ada iya, iya, pekerjaan, iya. saya juga Oke, mahasiswi abang aja ya. betul. Siap. Ya, kita tanggapi Oh, juga. iya, iya, iya. Berkaitan Silakan dengan Cak Alif. itu juga, ya berkaitan dengan itu juga sudah kita sonding, sudah kita sampaikan Sudah kepada tuh. para ulama MUI. Tapi kan MUI juga nggak ada wewenang untuk merubah, kan itu yang punya LAI kan gitu. Kita sampaikan juga kepada umat Islam agar tahu dan kepada orang-orang Kristen agar mereka juga tahu. Karena selama ini mereka mengambil istilah itu dari Al-Quran. Kalau mereka semuanya sudah pada tahu, ya Mbok yo sadar diri sekarang. Jangan nyuruh kami yang kerja, tapi kembalikan kepada kami. Lalu kembalikan kitab Anda kepada originalnya gitu. Ajarkan kepada jemaatnya. Bahkan kami di sini sering mengajarkan orang-orang Kristen kepada jemaatnya sesuai dengan bahasa originalnya, tapi malah mereka banyak yang menolaknya, malah pada nggak ngerti. NRK Logos apa itu? Kau ngomong bahasa apa itu? Malah pada bilang gitu. Jadi bingung kita. Ya sudahlah, tapi begitu ya. Nggak lagian janganlah Ustadz Alif udah berdebat siang malam, udah ngurus APII lagi, terus Bang Zuma udah berdebat, bekerja lagi, ngurusin ini itu, aku juga gitu. Kan bukan ini kita lagi gitu loh. Kan kalau memang kalian sudah tahu, bukan bikinlah entah lembaga apa lembaga kalian. Nah, silakan kalian juga kerjasama, jangan kami aja, karena bukan apa-apa ya. Kami ini bukan hanya berdebat saja, bukan hanya diskusi saja. Bang Zuma juga ada kegiatan, Ustadz Alif juga. Jangan bebankan semuanya lah kepada beliau-beliau ini. Ya, bukan saya terlalu tidak, tapi itu tidak ada kaitannya dengan diskusi lintas agama. Kenapa? Karena kita semuanya bersinergi. Ya, masa semuanya dibebankan sama Ustadz Alif, mentang-mentang dia ketum APII, gitu loh. Ya, silakan Pak Hendri. Pak Hendri. Bang Mark. Ya, waalaikumsalam. Ya, Muslim dan Muslim. Muslim, alhamdulillah. Ya, ada yang disampaikan, silakan Pak. Saya masih baru bergabung nih, belum terlalu jelas apa topik di. Nyimak dulu ya Pak. Nanti kalau Bapak Ya, sudah saya tahu nyimak baru dulu. naik ya. Siap. Terima Oke, kasih. siap. 900 Muslim dan Muslim. Halo 900. 900. Oke, turun ya. Oke, malam. Silakan. Oke. Boleh nanya ini kan. Ya, Silakan ada Bang Zuma silakan. iya, dari kata Tuhan ya, Bang. Kalau nggak salah ya, kalau terjemahan Tuhan itu di originalnya di Islam dari kata Rob ya, ya. Dari kata ilah dan dari kata rob. Silakan. Pertanyaannya lanjut. Ya, pertanyaannya gini, kan kalau di surah Al-Fatihah kan Tuhan itu terjemahnya dari kata Rob. Kemudian di syahadat itu Tuhan juga diterjemahkan dari kata ilah. Bedanya apa sih itu? Tuhan dengan apa, Rob dengan ilah? Ya, silakan Ustaz Alif. Syahadat kan ilahnya kan diterjemahkan Tuhan juga. Dan di Rob itu Rabbul Udah bisa Alamin. dijawab belum, Bang? Ya bisa. Ya, silakan Kalau Bang. di kalau saya kan ya, oke. Kalau kata Rob itu kan cakupannya luas, seperti Rabbul Alamin, artinya merujuk kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Sedangkan kalau berbicara mengenai ilah, itu berbicara sembahan-sembahan, sembahannya umat Islam, sembahannya orang Kristen, sembahannya orang Hindu, itu menggunakan kata ilah. Nah, sehingga ketika dikatakan ilahin nas, misalnya dalam satu Al-Quran, artinya Tuhan atau sembahan manusia yang disembah oleh manusia. Nah, sedangkan kalau Rabb, berarti itu adalah Tuhannya alam semesta ini, Tuhannya semua ciptaan. Jadi kalau Rabb itu skala besar, mencakup semuanya, sedangkan ilah itu hanya sembahan. Nah, Rabb yang disembah umat Islam itu juga ilah. Dan ilah yang dimaksud di sini ini adalah Rabb. Sedangkan yang disembah oleh di luar daripada sembahannya umat Islam itu tidak bisa disebut sebagai Rabb pencipta langit dan bumi.
tapi hanya disebut sebagai ilah, sembahan orang Kristen. Tapi itu bukan Rabbus Samawati wal Ard. Seperti itu. Yang bertanya siapa sih? Udah turun ya? Udah turun. Udah turun. Ya, Udah turun. izin Silakan, tambah silakan. lagi Gurunda sambil nunggu ada OT naik. Betul, Masya Silakan. Allah Gurunda sudah menjelaskan. Jadi untuk lebih luasnya lagi, ya buat tadi yang bertanya, kenapa ada kata ilah dan ada kata Rob, guru kami sudah menjelaskan. Namun kita pahami bahwa kata Rob itu berkaitan dengan contoh af'al Allah, bagaimana Allah menciptakan seluruh makhluknya, menciptakan manusia dan semesta. Nah itu bagaimana Allah menunjukkan keberadaannya sebagai pencipta alam semesta. Berkaitan dengan ilah, itu berkaitan bagaimana tugas kita menyembah Tuhan yang benar, yang hak. Makanya kalau dalam terjemahan umumnya kalau kita pisahkan kata Rob itu menyangkut kata Tuhan, kata ilah menyangkut kata sesembahan. Namun di dalam bahasa Indonesia tentu kita pahami yang disembah itu ya Tuhan. Makanya diterjemahkan ketika ada kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Makna lengkapnya itu tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Begitu. Itulah kalau kaidahnya di dalam Islam pelajarannya. Oke, Salim. Ini user Muslim non Muslim. User 16. Saya hitung sampai 10 ya. 10. Ahung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ahung. Siap. Izin Bang Zuma. Bang Zuma monitor. Bang Zuma. Lagi minum kopi campur Masako kayaknya, Bang. Ini saya sering jadi bani typing Uniriva. Ya, lagi ambil kopi beliau. Oh siap. Ya, Saya campur sering Masako panggil kan. Lanjut. Ini sering panggil Uni cerdas. Lagi nggak cerdas Bang saya sekarang, Bang, lagi nggak Saya cerdas. sebenarnya udah lama sekali ya. Tetap aja Uni cerdas buat saya. Tetap aja cerdas. Silakan Bang. Enggak, saya sebenarnya sangat-sangat benar mengagumi Bang Zuma ya, sampai menghilangkan idola-idola saya yang lain-lain, artis-artis lain saya kesampingkan semenjak saya kenal sama Bang Zuma. Dan nggak usah perlu khawatir juga ketika para pendeta-pendeta hotel itu berbicara, Zuma malu tuh sama umat-umat di bawah. Nggak usah khawatir. Setiap Bang Zuma, apa yang disampaikan Bang Zuma itu memperkuat iman-iman kita. Itu udah pasti memperkuat iman-iman kita. Dan sedikit banyak yang nggak saya dapat di pesantren, saya dapat di sini. Itu. Dan saya cuma ada himbauan aja buat orang-orang muslim, jangan sering-sering dimantauin terus di room-roomnya hotel. Kadang-kadang ada yang berani naik, habis kita kalau nyampe naik ke sana. Ya. Gitu nih. Terima kasih Bang supportnya. Ada lagi Bang mungkin yang mau disampaikan? Ada, cuma saya mau nanya ini aja. Mungkin jadi edukasi juga di bawah. Tolong diperjelas apa sih bedanya Nasrani sama Kristen itu sendiri. Tolong ini aja jawabannya aja diperjelas. Ya, siap. Saya Ustaz Alip, silakan Ustaz Alip. Ustaz Alip. Oke, Nasrani itu dari kata Nasaret, Nasara ya, Nasara. Ya bisa merujuk kepada pengikut Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Kalau Kristen itu orang-orang yang mengaku pengikut Yesus yang kata Kristen ini pertama kali muncul di Antioquia di tangan Paulus ya. Jadi ada perbedaan. Karena Kristen sendiri itu sesama Kristen itu juga beda-beda, Bang. Kalau secara etimologinya itu ya. Siap. Makasih. Tidak semua yang mengaku Kristen betul-betul mengikuti Nabi Isa ya. Siap. Terima kasih banyak. Aku turunin ya. Waalaikumsalam. Ibnu Jakulabit, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mohon maaf izin Ustaz Alif, Bunda Rifa sama Bang Zuma. Tadi mungkin nggak bertanya sih, mungkin sedikit menambahkan aja untuk berbagi, karena tadi ada pertanyaan seputar kata Rob dan juga ilah dalam bahasa Arab. Karena ini kan seputar bahasa Arab,
Mungkin kalau ada perbedaan Rob dan ilah dilihat dari segi kalau kata para ulama akidah, Rob itu sendiri diartikan sebagai bi'af'alil ibad, yaitu untuk mengatur alam semesta ini, dia yang menciptakan dan segalanya. Kemudian kalau untuk ilah, yaitu bagaimana seseorang hamba itu untuk mengesahkan ibadah hanya kepada Allah, hanya untuk ibadah kepada Allah, itulah disebut dengan ilah. Adapun untuk Rabb itu sendiri secara garis besar sudah dijelaskan untuk sama Bang Zuma, mengatur alam semesta ini, menciptakan dan juga sebagainya. Mungkin ini saja Bunda Rifa sama Ustaz Alif, izin afwan Bang Zuma. Oke, terima kasih. Ya, Junet. Jakul labit. Ya, Junet. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim non muslim, Pak. Alhamdulillah muslim. Ya, ada yang mau disampaikan, Pak? Ya, tadi ini mau menyampaikan, dia seneng banget tadi lihat debat Bang Juma tadi. Yang itu ya, yang Bang Juma udah nampol. Yang itu tadi Sayyidina Muhammad nyebut cuma namanya doang tadi. Jujur aja seneng banget tadi. Yang kedua gini, gini mau tanya nih. Di Kristen itu kan ada yang menganggap apa itu Yesus itu juga utusan. Lah itu kok dia masih di Kristen itu nih? Mau tanya itu. Ya, Kristen itu banyak denom, Pak, dari awal-awal aja. Ya. Dari awal-awal Kristen aja sudah memang ada perbedaan pendapat di antara mereka. Mereka berselisih paham tentang siapa Yesus. Itu kenapa Allah turunkan ke kita kan siapa Yesus, siapa Nabi Isa. Ya, Unitarian atau aliran dari Arius ini tidak percaya Yesus itu setara dengan Tuhan, ya. Tetapi menganggap Yesus itu ciptaan. Itu sudah ada sejak zaman awal-awal dulu, Pak. Sebelum Konsili Nikea tahun 300-an. Oke. Saya kan tuh tahu itu kan lihat kontennya salah satu penyanyi lama itu Bu Koni itu. Iya, Koni ya. Oke. Iya, itu. Siap. Ya, makasih ya. Ya turunkan aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam. Prawira. Ya. Ya. Muslim non muslim. Muslim, Pak. Ya, ada yang mau disampaikan, Pak. Mau nanya, kira-kira Bang Zuma kapan ke Medan? Ada acara nggak ya? Kemarin baru ke Medan itu. Ya, saya nggak tahu informasinya. Iya, nanti kapan-kapan kalau Bang Zuma ke Medan nanti ya, abang dengar aja nanti. Mau apa? Mau bawa Bang Zuma makan ini, bipang. Kok bipang? Bika Ambon. Ya, Afam Karim. Halo Bang Pik. Bang Piki. Halo. Dibuka mic-nya Bang Piki. Yalah. Ya malah ngorok. Ya Bu, jangan naik toh, nek turu gitu toh. Aduh. Halo Pak Juan Baton. Halo Pak Juan Baton. Halo Pak Juan Baton. Oke, udah turun. User, jangan lupa guys di follow akun aku. Akun aku udah gak punya lagi. User 71. User 71. Ya, silakan muslim non muslim. User muslim non muslim. Ya, ada yang mau disampaikan? Alhamdulillah muslim. Ya, ada yang mau disampaikan? Saya kan dari Aceh. Begini, saya kan dari Aceh. Iya. Halo. Iya Pak, Bapak berisik banget di situ. Ini kan ada yang salah satu komal namanya Pendi Aceh yang juga berpindah agama.
murtad. Iya. Itu langkah antisipasinya bagaimana? Itu dia ada rencana mau ke Mentawai, ingin memurtadkan masyarakat Mentawai yang sudah jadi mualaf. Jadi dia ingin memurtadkan kembali mereka itu. Antisipasinya kita belajar terus, Pak. Kita belajar terus, kita sampaikan, belajar terus sampaikan. Kalau apa yang dilakukan itu melanggar SKB 2 Menteri, ke hukum, Pak. Ya, kita laporkan ke kantor polisi. Mungkin gitu ya, Pak. Ya, baik, terima kasih. Noise banget ya, Pak. Izin saya turunkan ya, Pak. Ya, sama-sama. Duh ya Allah, noise banget. Pak Erin. Halo Pak Erin. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Saya pernah ditanya ke ini yang teman saya yang non muslim ya, tentang puasa. Jadi dia mengacu ke surat Al-Baqarah ayat 183 terus sampai 185. Dia nanya di mana perintahnya puasa 30 hari. Sedangkan di ayat 183 di situ dikatakan orang-orang muslim orang-orang yang beriman 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi dia itu di sini berarti orang-orang sebelum kamu itu siapa? Dan gitu. Kata saya itu Orang-orang Yahudi, sebelum kita itu gitu. ya pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Ibrahim, dan pengikut para nabi. Sedangkan dia itu ngomong itu kan pengikut Nabi Musa itu kan 40 hari puasanya. Enggak, 30 hari sebenarnya, cuma ditambahkan lagi 10 hari. Ada itu di dalam tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah. Oh, di tafsirnya gitu, Mbak. Terus Iya dong. yang ayat 185-nya itu apa? Gimana? 185-nya. Di sini kan nggak disebutkan 30 hari. Nah, Kita gitu. itu berpuasa, kita itu sholat mengikuti baginda Rasulullah Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya Pak, sholat kita itu ada perintah eksplisitnya, tapi bagaimana cara sholatnya? Kita mengikuti Nabi Muhammad. Setiap apa yang kita lakukan ini perintah eksplisitnya di Al-Quran, tapi bagaimana cara melakukannya itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kok hilang? Oke lah. Nih. Betul. Silakan Ustaz Alif, dibuatkan Ustaz. Ya, sebenarnya itu di dalam ayat Al-Qur'annya sudah sangat jelas. Di dalam Al-Baqarah 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kan di situ bunyinya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pamang syahida minkum syahrun falyasum. Kalau orang itu ada di bulan Ramadan, syahrul falyasumhu, maka suruh berpuasa di bulan Ramadan. Justru tidak langsung menyebutkan 30. Kalau menyebutkan 30, pertama tadi sesuai dengan permintaan manusia. Kedua, dalam satu bulan di dalam hitungan Islam itu tidak selalu 30 hari. Ada 29, bahkan ada 28. Nah, nanti salah dong kalau langsung menyebut 30. Jadi kalau orang itu ada di bulan Ramadan, maka diperintahkan berpuasa begitu. Insya Allah. Ya, terima kasih Ustaz Alif. Ya, saya sapa dulu nih. Pak Yohanes Pransako, ada yang mau disampaikan? Ini saya kan sudah rencana mau pensiun nih. Ini udah mualaf. Ada mau bibel kuno enggak? Mau. Mau. Bagi dua, aku mau Ustaz Alif. Ustaz Alif 1, aku 1. Aku perjanjian lama, Uni perjanjian baru. Sama-sama perjanjian bagi baru, dua. beda versi lama terus lebih lama lagi. Tapi Tahun yang berapa Bang? Bang, yang nggak ada kulit itu tahun berapa? Ini ada kulitnya. Iya, itu tahun berapa tuh? Ini tahun 77. Mau. Ustaz Alif yang satu lagi berapa?
Yang satu lagi ini nggak Yang lebih tua. Aku suka yang tua. Soalnya tertulis ini apa? Karangan-karangan Aku yang gitu. 77 nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa yang 77 itu bahasanya masih pakai ejaan lama atau udah pakai ejaan baru? Ini ejaan lebih jadul yang di Oh, nggak tahu ini nggak apa-apa lah berapa. yang lebih jadul Ustaz Alif aja. Soalnya Ustaz Alif lebih jadul dari aku. Nanti aku gimana aku DM Bang Yohanes ya? Aku follow ya. Kebetulan posisi saya di Medan ini. Oh, aku di Ternate. Wah, tak kira Yang- Ini mualaf. orang Lampung. Iya. Iya, Bang. Udah berapa lama Bang? Resminya Aku di 2020. Lampung. Aku di Lampung. Oh, ini Ustaz Alif orang Lampung nih. Ini sebenarnya sempat saya hubungan sama si siapa ini? Yang bermasalah itu loh, yang si Kribo itu siapa yang ribut sama Uniriva? Kribo. Siapa? itu? Si siapa ya? Siapa? Si Itu yang injek-injek Bibel Logika. siapa? Yang injek Bibel? Si Logika, si lo kampret. Lo Si gila. Logika pernah minta dikirimin, terus dia suruh saya bayarin dulu, nanti kalau barangnya udah sampai baru dibayar. Enggak jadi saya kirim sama dia. Kampret kan tuh orang. Kamu munafik dia itu. Bang Yohanes ini mualaf. Iya, Bang. Wah, kapan Bang? Bang, Masya aku Allah, ya. luar biasa. Aku ya itu 2020, ya, Bang. jangan kasih ke orang loh. Iya, boleh. Cak, tulis dulu nama aku di situ, Uniriva, cepet. Yang 77, yang tahun 77. Bentar. Hehehe. Nggak bisa Kalau lagi. ada yang langsung tulisan Paulusnya Bang, saya minta. Lebih mantap. Kalau ada tulis nama aku nggak bisa lagi, nggak ada lagi yang bisa dikasih. Ya, halo Raja Nenggolan. Ya udah, ntar nggak ada pulpennya. Halo, assalamualaikum Ya. Bu Rifa, Bang Alip. Waalaikumsalam Bang Raja Nenggolan. Itu Ya, Bang Raja maksudnya Nenggolan ada yang mau disampaikan? enggak, itu mau nanya Uni, Yesus duta Tuhan itu maksudnya gimana sih? Ya, silakan Salib dijelaskan maksudnya apa itu. Aku lagi botol. Kalau Yesus duta Tuhan itu udah benar. Kalau si siapa itu duta sampo, ya itu juga udah benar kalau di iklan. Jadi nggak ada yang salah. Kenapa dia duta? Kan duta itu kan utusan, makna lainnya kan. Oh iya, pasti dong kalau Yesus ya jelas lah utusan Tuhan karena kan dia Nabi Isa toh. Ya, kalau memang mau yang sama di situ sebagai utusan untuk Bani Israel, betul. Berarti kalau untuk orang Islam Ya itulah. utusan Tuhan. Iya. Oh iya. Bang Raja. Ini Bang Raja ini Muslim apa Kristen? Muslim lah Bang, masa Kristen? Kok nggak paham? Paham lah, karena paham lah makanya tadi kan aku bilang Yesus